Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa dengan saya Hafid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ini salamnya lengkap karena Pak Nabi balik si Mekah, alhamdulillah. Tapi jawaban baru terdengar lirik, karena yang menjawab hanya istri dan anaknya perempuan, anak Pak Habib perempuan sama istrinya yang jawab. Anak laki-lakinya Pak Hafid lagi dolanan di luar rumah. Akhirnya salamnya diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung dibuka sama istrinya Pak Hafid tuh, namanya Ibu Siti Saropa. Wongnya terpercaya. Ya Allah, Bu Siti Saropa sehat. Ya Allah, alhamdulillah Pak Haji Hadi nggih, monggo mlebet pinarak. Pun pinarak paringi unjukan putih. Unjukan nikah maksudnya diparingi karo Bu Siti Saropa, unjukan Go Haji Hadi. Monggo Pak Haji Hadi unjukan, monggo diunjuk. Wonten punapa Pak Haji Hadi langsung to the point. Bu Saropa, ini ada sedikit oleh-oleh kurma asli Mekah. Namanya ini kurma Nabi, warnanya hitam, kurma ajwa. Ini kurma Arab, warnanya agak kuning. Ini sangat Arab. Oh, ini kurma yang nggak begitu matang, sebabnya ngeruk nih kan. Ngeruk bahasan. Ngeruknya kayak gini, ya man ngeruk. Ngeruk. Iya. Pite dicekal itu ngeruk kayak gitu. Di sana ternyata biasa sih ada yang ngeruk kayak gitu, goyang-goyang. Dan ada yang langsung dimakan, ada juga yang dibawa pulang. Lagi termasuk Pak Hadi balik. Nah begitu. Ini sedikit zam-zam yang saya ambil dari sana langsung. Ini sajadah untuk Pak Hafid. Ya Allah, repot-repot Pak Haji Hadi, repot-repot, tapi tetap dicekeli ya. Makan ngomong repot-repot dicekeli. Akhirnya diterima, alhamdulillah. Tapi nyuwun gungi pangapunten Pak Haji nggih, pripun Bu Saropa? Jaler kula Pak Hafid wis sebulan wingi wis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis meninggal dunia. Mulane iki dicontohna Pak Hafid baik karena anak meninggal dunia. Nek kata bunuh nggih. Ampun. Karena anak meninggal dunia ini contohnya Pak Hafid baik wis lah. Lah meninggal dunia, ya Allah, sebulan wingi Bu. Nggih, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga husnul khotimah. Wong apik kok ya Allah, ya Allah, wong apik kok ya. Nggih, matur nuwun dongane Pak Haji. Ngaten Bu Saropa, kula mriki silaturahmi, tapi kula nggih wonten kepentingan khusus. Nggih Pak Haji, nopo? Ada apa? Saya ketika mau berangkat haji, saya itu titip 100 gram emas, saya titip 100 juta uang sama Pak Hafid. Pundi nyuwun dipun wangsulaken. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula mboten ngertos Pak Haji, walaupun kula bojone, tapi kula ora ngerti babar blas. Angger sampean titip emas, titip uang karo bapane karo bojone kula, saya tidak tahu sama sekali. Mohon maaf. Temenan iki Bu Saropa aja jenengan ngakoni. Mboten estu Pak Haji, nyombe Islame kawit cilik kok kan ngakoni lho ya apa sih? Estu. Pak Hafid mboten cerita karo panjenengan Bu Saropa, mboten karo anake coba anake. Oh, mriki ziar mriki.
Sih, bapaknya jadi dititipi emas 100 gram, duitnya 100 juta karo Pak Haji Hadi. Kon ngerti apa ora? Boten mana, orang ngerti, bapak ora tahu cerita. Boten Pak Haji. Ya Allah. Nggih pun, matur nuwun, kula permisi mawon nggih. Matur nuwun, kula pareng ngalap cekap mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pulanglah Pak Haji Hadi ke rumahnya di Larangan. Mau ke rumahnya, mau ketemu istrinya, mau bercerita sambil pulang dengan perasaan yang tidak karuan. Kalau ngerutu, ya Allah, ki masih nyong kepingan 100 gram mengkaneng. 1 gram mengkaneng lagi 700.000 ning ngene Haji Aminah. Duitnya 100 juta. Ya Allah, dong eman go tuku sawah bar kaji kok ya. Perjalanan pulang Haji Hadi bingung, demikian bingung. Sampai di rumah cerita sama istrinya, hal senada. Bu, Pak Hafid wis ninggal. Duitnya orang ngerti, lah kasih ngerti. Duitnya hilang. Masih yang hilang berarti Bu. Aja kayak kue Pak. Mana mantan mana duit 100 juta kok. Lawas nama kayak ngumpul nane. Mas 100 gram kok digawe digo beni kalau pose lemeng kae ya impi. Mau Pak, ganti ini be. Golek siapa lah takon siapa. Yes Bu, mengko tenang Bu, tenang ringin. Akhirnya mereka sudah sholat, maghrib sudah, isya sudah, malamnya tetap kepikiran. Pak Hadi kemudian kepikiran, teringat kenalannya di Mekah namanya Kiai Herman. Kata Pak Hadi sambil natap langit-langit di kamar kayak gini. Ya Allah, kayak neta Kiai Herman, tak kayak wongnya pentolan kayak. Ngerti kayane kayak. Ya Allah, wongnya kayaknya khusus Kiai Herman. Kayaknya weruh, wong jerene Kiai Herman duduknya di rumah kene. Santrine ning tanah 100 meter ali nguyuh ngadep Kiai Herman tak ngerti ku. Terus panjang Kiai Herman depan dolan kok. Tetep saya harus ketemu sama Kiai Herman. Saya harus ke Mekah lagi. Akhirnya betul. Karena budeng eman-eman emas 100 gram, duit 100 juta, maka Haji Hadi setelah 1 minggu di rumah kembali lagi ke Mekah. Hanya untuk menemui Kiai Herman. Tekluk. Ini tak bukan 4 bulan. Kemarin tak haji tak 4 bulan karena di sananya kan ada ibadah haji. Lah 1 bulan bisa pulang pergi ke Pak Hadi. Sampai di sana ketemu sama Kiai Herman. Sowan Kiai Herman, Pak Hadi masih teringat. Assalamualaikum Pak Kiai Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak Haji Hadi nembe balik wingi. Ini bahasa Arab tapi orang dia. Nembe balik wingi kok wis anjuk maning. Sudah sampai sini lagi sehat Pak Hadi, Haji Hadi. Alhamdulillah. Ijlis. Duduklah ya gue berarti bahasa Arab. Akhirnya ngerti bahasa Arab siji be kan. Ijlis. Inggih, karena orang ngerti inggih. Naam. Duduklah Haji Hadi dan duduklah Kiai Herman. Pak Hadi, Haji Hadi kemudian cerita sama Kiai Herman. Pak Kiai, saya kesini ngos-ngosan. Terus terang saja, hanya ingin sowan sama Pak Kiai Herman. Wonten nopo? Ada apa? Pak Kiai, sebelum berangkat saya titipkan uang 100 juta. Sebelum berangkat saya titipkan emas 100 gram sama Pak Hafid, orang terpercaya di kampung saya. Pak Hafid itu terpercaya? Iya Pak Kiai. Wongnya apik berarti? Apik kok Pak Hafid. Wong pada titipkan kepada Pak Hafid kok. Wongnya terpercaya, jelas itu. Tapi sayangnya setelah saya pulang orangnya sudah meninggal dunia. Nah, terus. Lah sayangnya lagi istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu di mana Pak Hafid menyimpan emasnya, menyimpan uangnya.
istrinya tidak tahu. Orangnya bagus, baik apa tidak? Bagus, wallahi Pak Hafid itu bagus. Oke. Disit yang wiring disit, Bismillahirrahmanirrahim. Tak terawang disit. Setelah diterawang beberapa menit ketemu solusinya. Kaji hati. Kalau memang Pak Hafid yang ada di kampung sampean orang baik, nanti malam sebelum subuh panjenengan sholat di depan Ka'bah. Setelah itu panjenengan coba pergi beberapa meter, kan ada yang namanya sumur Zam-Zam. Lah di sumur Zam-Zam, di bibir sumur Zam-Zam, panjenengan tolong panggil Pak Hafid di bibir sumur Zam-Zam. Mekatan nggih Pak Kiai Herman? Nggih. Begitulah, siap. Malam ini saya tidak tidur. Saya nunggu jam 2. Biar saya tidak bangun kesiangan, tidak terlambat. Jam 2 betul kaji hati sholat di depan Ka'bah. Setelah itu kemudian pergi ke sumur Zam-Zam, kurang lebih sekitar 100 meter atau 50 meter, 100 meter di samping rumah Ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah. Di situ ada sumur Zam-Zam. Di situ Pak Hadi sepi, agak sepi. Akhirnya dipanggillah Pak Hafid di sumur Zam-Zam. Panggilan pertama menggema, Pak Hafid. Hanya terdengar gaungnya kayak gitu toh. Pak Hafid ternyata tidak nyaut. Panggil lagi, sekali lagi, Pak Kapit. Panggilan kedua tidak ada. Panggilan dengan panggilan yang ketiga juga tetap tidak nyaut. Akhirnya karena sudah tidak nyaut, bosan, sudah panggil 3 kali, subuh sudah, dan kemudian kembali lagi menemui Kiai Herman di Mekah. Pak Kiai, saya sudah panggil Pak Hafid di sumur Zam-Zam, di bibir sumur Zam-Zam. Kepripun kaji hati? Gak ada apa-apanya. Amplang, yang terdengar hanya gaungnya. Saya panggil Hafid ya bi. Gitu toh Pak Kiai. Ya Allah, celaka ke kaji hati. Rikat celaka. Loh celaka. Berarti Pak Hafid bukan orang baik. Wong apik Pak Kiai, bukan orang baik. Wong apik estu Pak Kiai, bukan orang baik. Bisa aneh Pak Kiai. Loh, angger Pak Hafid ke wong baik, terusan lagi terima titipan amanah sing jenengan, wong wis meninggal, dipanggil di bibir sumur Zam-Zam, pasti dia akan nyaut. Nggih, ngaten. Iya, temenan. Sebab sumur Zam-Zam itu adalah bibir sumur Zam-Zam itu adalah bibir pintu surga. Lah orang baik kan adanya di surga. Lah kalau Pak Hafid orang baik kan di surga. Lah dipanggil dari bibir sumur Zam-Zam kan nyaut terdengar sampai di sana. Lah kalau tidak nyaut berarti kesimpulannya Pak Hafid wong bejat, ora apik, wong elek. Ya Allah. Pak Hafid yang begitu baiknya menurut masyarakat, Pak Hafid yang begitu baiknya menurut istrinya, Pak Hafid yang begitu baiknya menurut saya, ternyata bukan orang baik. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Terus masih kula pripun Pak Kiai Herman? Duit 100 juta bagaimana Pak Kiai Herman? Hilang ini berarti ya. Kalem, sabar. Ada 2 tempat di akhirat, 1 surga, 1 neraka. Ya. Berarti ke Pak Hafid ada di neraka ya. Di neraka, jelas di neraka. Solusinya sampean jangan pulang. Habis dari sini sampean langsung pergilah ke negeri Yaman. Ngalor setitik selarangan. Ngalor tetap pakai laut terus ke Yaman. Di pinggiran negara Yaman itu ada
sumur. Tadi ada sumur, namanya sumur Barhut. Namanya sumur Barhut. Sumur Barhut Pak Kiai? Betul. Terus sampean lakukan hal yang sama seperti di sumur Zam-Zam. Malam hari jam 2 jenengan sholat 2 rakaat. Setelah itu mendekatlah ke sumur Barhut dan panggillah 3 kali kalau nggak nyaut Pak Hafid itu. Semoga saja dia di sana. Ternyata betul. Setelah 1 minggu perjalanan dengan unta dan juga dengan mabur Pak Hadi, lah itu ternyata Pak Haji Hadi melakukan hal yang sama. Dipanggil di sumur Barhut, langsung dengan suara yang keras, Pak Hafid, dalam ini kayak suaranya Haji Hadi ya. Betul. Panggilan pertama langsung komunikatif. Padahal Pak Hafidnya lagi di neraka. Ya Allah. Pak Hafid di sini, Pak Hafid. Iya. Loh, Pak Hafid di sini itu kan neraka. Betul. Ki neraka. Panas, begitu panas, tidak tergambarkan Pak Haji Hadi panas. Tolong saya, Pak Hadi, Pak Haji Hadi tolong saya, panas. Ngelak. Pak Hafid sambat-sambat panas, Pak Hafid sambat-sambat ngelak di neraka. Tapi karena Pak Hafid dia rada baik, tetap nyaut. Ya Allah Pak Hadi, mohon maaf ya, titipane panjenengan masih di saya, belum diberikan, tapi tolong saya, tolong. Siap, saya tolong. Alhamdulillah, tetap ngelak lagi. Alhamdulillah, rada seger Pak Hadi. Alhamdulillah segala tahu. Pak Hafid sebentar ya, fokus ya Pak Hafid fokus ya, penting. Iya Pak Hadi, paham. Titipan saya 100 juta. Titipan saya 100 gram. Ki di mana? Aman, insya Allah aman. Panjenengan orang cerita kalau Bu Saropah bojone. Tidak, saya tidak cerita. Sama anaknya Zian, Syafiq tidak cerita. Mohon maaf ya Haji Hadi. Aman balik. Tapi tolong saya. Siap, tolong. Apa yang ditolong? Pak Hafid kan orang apik, bisa ning neraka bagaimana? Saya itu bukan orang baik, saya itu orang bejat. Cuman karena ditutup-tutupi sehingga saya kelihatan baik, sehingga tutup-tutupi sehingga orang-orang taunya baik, orang-orang taunya saya baik. Tapi Gusti Allah kan tahu dalamannya saya, tahu malam, pagi, siang, sorenya saya. Dan begitulah. Sehingga saya tetap masuk neraka. Sebabnya apa Pak Hafid kok panjenengan masuk neraka berarti orang baik? Saya itu sama adik saya laki-laki yang terakhir, saya itu musuhan, gelut, berkelahi, tukaran, gara-gara warisan, gara-gara piwewe hibah dari wong tua, sehingga adik saya nggak pernah silaturahim ke saya. Saya sebagai kakaknya juga tidak pernah silaturahim ke adik bontot saya. Bertahun-tahun, puluhan tahun memendam rasa itu, makanya saya dijeburakan di neraka. Sampai di sini neraka saya sudah 1 bulan lebih, berapa 1 minggu ini Pak Hadi ngelak, Alhamdulillah.
Tolong Pak Hadi, Pak Haji Hadi, biar saya diangkat dari neraka. Nanti sepulangnya dari Yaman ini, Pak Hadi bilang ke istri saya, ke anak-anak saya, agar anak saya, istri saya nanti silaturahim ke adik saya, bontot. Anak-anak saya silaturahim ke pamannya. Mintakan maaf saya, mintakan ridho ikhlasnya, mintakan ampunan agar kakaknya diampuni, dimaafkan. Siap Pak Hafid, tapi tolong duitnya saya 1 juta ning endi? Begitu. Masnya 100 gram ning endi? Haji Hadi, duitnya panjenengan sama masnya kita bungkus wadai kresek putih, pokoknya kreseknya putih. Lah sama saya itu tak tanam ning kamar tidur saya dan istri saya, ditanam di pojok, ditanam di pojok kamar, di pojok kamar, plastiki terusan ditanam di pojok kamar, pojok sebelah utara, kurang lebih 30 cm dalamnya. Mohon kados mekaten Pak Hafid nggih. Panjenengan boten goroh estu, kula boten goroh. Dosane nyong neraka itu hanya gara silaturahim yang terputus dengan adik saya, rebutan warisan, bagian yang kurang ambar dan kurang ambar. Itulah yang mengakibatkan saya. Semoga nanti ketika adik saya memaafkan, keluarga adik saya meridokan, mengikhlaskan, saya akan diangkat lagi ke surga. Amin Allahumma amin. Pulanglah Haji Hadi. Gelis cepet cerita singkat. Setelah pulang, belum sampai ke rumah Haji Hadi, langsung ke rumah saya, ke rumah istri saya, menemui Bu Siti Saropa. Gitu. Ya, cepet, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hadi, ya Allah, Haji Hadi, perjalanan Yaman menglarangan sejam. Nah itu ngaten di Bu Saropah kula ngalap cekap mawon. Pripun Pak Haji? Saya dari Mekah. Nggih Pak Haji Hadi kula pirang? Saya ke Yaman. Sumur Barkot. Ya Allah, sampai ke Yaman Haji Hadi ya. Jalere panjenengan arane Pak Hafid kene neraka. Ya Allah ning neraka. Bojo kula Siti Saropah nangis blek. Neraka nyong sing lanang ya Allah Gusti. Nyong bojone kok ning neraka ya Allah Gusti. Salah apa lo? Penyebabe kuwe anane nyong wis teko ngonan. Napa penyebabe? Wis ana pokoke angger penyebabe tersebut bojone jenengan Pak Hafid insyaallah diangkat meng surga. Amin Allahumma amin. Ya wis, kayak apa coba penyebabnya? Ben bojoku nang swarga, ben mengko anggarnya meninggal ketemu bareng ning swarga. Alhamdulillah. Oke, gampang. Duite nyong 100 juta. Emas saya 100 gram. Jere Pak Hafid, bener apa ora? Angger ora bener berarti memang bojone jenengan layak ning neraka, muga-muga selawase. Jere disimpen ning kamar pojok lor, 30 cm dalamnya. Temenan, betul kata Pak Hafid. Monggo dicek kamar tidur ada di sebelah sana Pak Haji Hadi. Ayo kita bongkar. Setelah dibongkar, di pojok utara di kamar tersebut terdapat memang bungkusan plastik warna putih. Di dalamnya uang 1 juta. Di dalamnya ada emas 100 gram. Haji Hadi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Pak Hafid berarti orang goro. Berarti memang itu yang menyebabkan Pak Hafid ke neraka, yaitu karena dia tidak silaturahim
putus silaturahim dengan adiknya, dengan saudaranya. Berarti betul kasih ini yang apik, cuman masuk neraka tetap gara-gara putus silaturahmi. Emas diambil, uang diambil, duduk kembali. Bu Saropah, angger panjenengan kepengen cepet-cepet bojone panjenengan Pak Hafid pindah dari neraka ke surga, ikuti saya sesuai dengan amanah dari Pak Hafid. Nopo Haji Hadi, panjenengan selama ini bermusuhan dengan adik panjenengan, dengan adik laki-lakinya Pak Hafid loh. Kalau ngambak kok ya, iya. Anaknya ya juga tidak pernah ngambak kok ya, iya Pak Haji. Justru seru banget. Oh, ayahku ya. Itu yang menyebabkan suami jenengan Pak Hafid walaupun orang baik tetap masuk neraka. Maka cara mengangkatnya jenengan, anak-anak jenengan sekarang juga ayo cepet ayo kunjung ke adik jenengan, adik lelaki nih Pak Hafid, silaturahim ke sana. Siap-siap kok ini nyong bungkus jajan di situ wis bungkus mau sedulur lanang kok ya suwe meneran walaupun adik lanang. Bungkusan sudah disiapkan, berkunjunglah ke adik dari Ibu Siti Saropah atau adik Pak Hafid. Setelah ketemu di sana, diterima dengan baik. Ya Allah, kakang opah. Siti Saropah kakang opah ya. Opah. Ya Allah, wis pirang tahun panjenengan enggak kesini, sekarang kesini. Ya Allah, iya adik lanang. Ya Allah, saya minta maaf ya. Saya maafkan ya opah. Bojone nyo, kakangmu jaluk ngampura ya, jaluk ngampura. Tekampura ya Allah. Almarhum tekampura. Minta ikhlasnya, terikhlaskan. Minta ridhonya, teridokan. Ketemu lagi saya tidak babar belas mas. Saya kita wis ketemu tekampura. Saya maafkan, saya ikhlaskan, saya ridhokan. Dengan kata-kata saya maafkan, dengan kata-kata saya ridhokan, saya ikhlaskan, insya Allah Pak Hafid di neraka kemudian langsung diboyong ke surga. Alhamdulillah. Silaturahmi selesai, keluarga Bu Saropah dengan diantar oleh Pak Haji Hadi kemudian pulang ke rumahnya masing-masing dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Akan tetapi Pak Hafid yang tadinya di neraka sudah diangkat ke surga. Alhamdulillah. Itu kira-kira pesan inti dari silaturahim. Sebaik apapun orangnya, tapi kalau putus silaturahim, apalagi dengan dekat, dengan jauh, dengan yang lain putus, maka tetap masuknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu saya berpesan, hadirin hadirat mohon maaf, saya berpesan, jangan sampai sama saudara kandung, jangan sampai sama saudara bukan kandung, saudara dekat, jangan sampai sama ibu, sama bapak, sama orang tua, sama mertua, atau sama siapapun kita itu putus silaturahim. Wabil khusus kepada yang dekat-dekat. Amin Allahumma amin. Sebab apabila putus silaturahim dan ada perseteruan, ada masalah, nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selama hidup jangan sampai bermasalah dengan kakak adik ataupun orang tua kita. Hal apapun, hal waris, hal hibah, hal hadiah, jangan sampai. Bila sekarang ini masih ada yang demikian, tidak kunjung pada hal dekat, tidak kunjung pada hal dekat. Kalau jauh saya mohon maklum, adiknya di Indonesia, kakaknya di Amerika, barangkali agak sulit dimaklum, mungkin cukup dengan yang tadi yo. Lahir batin yo, maaf lahir batin yo, nama izin yo, pak izin yo, nyuruh ngapura yo, cukup dengan demikian. Tapi kalau dekat dan kiranya bisa, wong hanya bumi Jawa, Bojong, bumi Jawa, Slawi, wong ke Semarang be, bisa ke Surabaya be, bisa niko sama saudara sendiri lebih dekat gak bisa. Na'udzubillahi min
dzalik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ini semua dan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, kita termasuk orang yang menjalin silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Bapak Haji Habib SAG MSI, sangat bermanfaat sekali buat kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Terutama saya juga akan jadi haji, Pak Haji. Amin. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah lain-lain. Ini gendur-gendur rasa di Budi ini.